Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NIM 1714141. Dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas XD. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu Yani. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang 5C dan 7P serta aspek kelayakan. Baik, apa sih 5C itu? 5C itu yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Apa sih karakter itu? Karakter itu yaitu prinsip yang dapat dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, dan pola hidup nasabah. Intinya, karakter ini menilai apakah nasabah ini bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama bank. Lalu capacity. Capacity ini yaitu prinsip yang dapat menilai di mana nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Prinsip ini menilai akan keuangan membayar kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas ini terkait dengan kondisi kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang ingin membuka atau membangun sebuah usaha. Lalu ada kolateral. Kolateral itu perlu diperhatikan karena bagi para nasabah ketika mereka tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Lalu yang condition. Condition ini prinsip yang dapat dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah, di mana usaha yang dijalankannya ini sangat bergantung pada kondisi perekonomian mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Di samping itu adapun 7P. Apa sih 7P itu? Baik, 7P ini terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection, dan protection. Personality yaitu termasuk dalam kriteria nasabah, kriteria kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Intinya yaitu hampir sama dengan kriteria karakter, hanya personality ini dia dimana dapat dilihat dari bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua yaitu party. Parti ini di mana calon pemimpin dimasukkan ke dalam beberapa golongan terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimilikinya, lalu kepribadiannya juga, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Lalu yang ketiga, purpose. Purpose ini yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank pihak bank ini perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif dan lain-lain. Hal ini juga menyesuaikan dengan fokus dari lembaga atau keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha tersebut. Lalu yang keempat ada prospek. Prospek ini yaitu bagaimana sih dari usaha yang dijalankan calon peminjam ini. Tentu saja prinsip ini berlaku bagi nasabah yang mengajukan peminjaman kepada bank untuk modal usaha yang dikelolanya, dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depannya yang bagus atau tidak. Maka bank pun akan memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Lalu yang kelima ini payment. Payment ini berkaitan dengan kriteria sebelumnya.
Hanya saja kriteria yang kelima ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dapat dilihat dari sumber pendapatan si nasabah, kelancaran usaha yang dimiliki nasabah, hingga prospek dari usaha nasabah tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah si nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Lalu yang kriteria yang keenam yaitu profitability. Profitability ini yaitu dapat dilihat dari pihak bank bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya saja. Karena semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Lalu yang kriteria yang ketujuh ini protection. Sebetulnya protection ini tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral dari prinsip 5C sebelumnya. Prinsip kriteria protection ini juga dapat mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain itu juga peminjam menyerahkan jaminannya berupa barang, aset rumah atau perusahaan, dan juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh si peminjam ini atau nasabah ini. Lalu ada pun aspek layakan. Aspek layakan ini ada aspek hukum. Aspek hukum ini menganalisis legalitas yang secara spesifik analisisnya usaha yang dijalankan untuk menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan bisnis yang akan dilaksanakan. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Ini mempelajari tentang permintaan secara total atau terperinci menurut daerah, jenis konsumen, perubahan pasar, pemakai, proyeksi dan permintaannya, hingga penawaran dalam negeri atau impor ke luar negeri. Sehingga perkembangannya ini di masa lalu dapat diperkirakan untuk di masa yang akan datang. Faktor ada juga mengenai harga. Harga ini perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri, lain kecenderungan perubahan harga dan polanya. Lalu ada program pemasaran. Program pemasaran ini yaitu strategi pemasaran, marketing mix, siklus kehidupan produk. Lalu perkiraan penjualan dan market share yang bisa dikuasai. Lalu aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek ini paling utama. Karena aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Lalu ada aspek teknis atau operasi, yaitu untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, atau penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Ya. Lalu ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beberapa aspek kajian. Karena keberhasilannya dalam suatu proyek kegiatan bisnis ini dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Tujuannya itu tadi aspek manajemen ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Lalu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis dan orientasi tidak pada laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Lalu yang terakhir ini ada aspek AMDAL. Aspek AMDAL itu yaitu
produk yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting juga untuk ditelaah sebelum kita menjalankan usaha bisnis atau usaha. AMDAL ini yaitu analisis dampak lingkungan, adalah telaah yang cermat dan mendalam tentang pentingnya suatu kegiatan yang direncanakan. Jadi sebelum kita memulai suatu bisnis atau usaha, kita perlu memiliki kriteria aspek AMDAL ini untuk mengetahui apakah kita bisa untuk menjalankan usaha bisnis ini di suatu lingkungan tersebut. Selanjutnya soal yang kedua, ini langsung saja jawabannya. Hitung 10% kali 300 juta kali 1/12 bulan. Nah, 12 bulannya ini dari bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun, sama dengan Rp2.500.000. Kemudian cari pajaknya. 15% dikalikan dengan hasil bunga tadi, yaitu Rp2.500.000, sama dengan Rp375.000. Lalu bunga bersih tiap bulannya yaitu dari hasil bunga dikurangi hasil pajak, Rp2.500.000 dikurangi Rp375.000, hasilnya Rp2.125.000. Nah, maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya kepada Kalisa sebesar Rp2.125.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitung jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jika bunga diambil setelah jatuh tempo, perhitungannya sama seperti yang di atas, 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan per 12 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena diambilnya setelah jatuh tempo. Jadi 3 bulan sama dengan Rp7.500.000. Lalu cari pajaknya 15% dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp1.025.000. Kemudian bunga yang diterima saat jatuh tempo yaitu hasil dari dari hasil bunga dikurangi pajak, yaitu hasilnya Rp6.375.000. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar Rp6.375.000. Selanjutnya soal yang ketiga, ini soal yang terakhir yaitu tujuan pemasaran bank dan konsep pemasaran bank. Jadi langsung saja kita ke tujuan pemasaran bank. Tujuan pemasaran bank itu yaitu untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan pihak bank. Juga memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Lalu memaksimumkan pilihan produk, dalam arti si pihak bank ini menyediakan berbagai pilihan produk sehingga si nasabah memiliki beragam pilihan itu sendiri. Lalu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Lalu juga di samping itu juga ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu ada 5. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima ini konsep pemasaran kemasyarakatan. Dan konsep konsep produksi ini yaitu merupakan konsep yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok, sehingga konsep ini adanya pemandangan yang
terjangkau terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik untuk para konsumen. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman. Tapi juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasarannya itu dapat ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar seperti usaha online, shop, gitu. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakatnya. Lalu ini konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan peminat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Tidak berbeda jauh dengan konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran juga, tetapi konsep yang kelima ini lebih kepada kesejahteraan masyarakatnya tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai soal-soal UAS dari Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum